Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Dr. Hendra Rustantono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semua. Alhamdulillah kita masih bisa kuliah pada hari ini, yaitu pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana saya Muhammad Taufiuddin beserta rekan saya Mas Maulana Ibnu Alwan di sini bertugas untuk mempresentasikan pada pelajaran atau pada materi yaitu perencanaan sumber daya manusia. Baiklah, perencanaan sumber daya manusia. Pengertiannya sendiri yaitu menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi penggunaan dan penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini adalah sebuah langkah yang kita siapkan untuk di masa mendatang, untuk penyediaan sumber daya manusia di masa mendatang. Berbagai pengertian atau berbagai definisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Handoko, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang. Itu sama. Jadi menurut Handoko ini adalah perencanaan atau serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi permintaan yang akan datang di masa mendatang, yaitu yang akan kita hadapi di masa mendatang nanti. Kemudian yang kedua yaitu menurut Andrew E. Sikala bahwa perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berinteraksi dengan rencana organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Josh Mikovic dan Paul C. Nistrom, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Itu untuk pengertiannya tersendiri. Nah, secara garis besar proses perencanaan sumber daya manusia ini dibagi menjadi 4 langkah. Yang pertama yaitu mengenali ketersediaan tenaga kerja saat ini. Langkah yang paling awal yang bisa dilakukan dalam mulai perencanaan sumber daya manusia yaitu menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Penilaian ini termasuk studi komprehensif dari berbagai aspek SDM seperti jumlah, skill, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, jabatan, dan lain-lain. Dalam tahap ini, HR atau yang bertugas di perusahaan juga bisa melakukan wawancara dengan manajer tim untuk memahami tantangan dari sisi SDM yang sedang dihadapi serta kualifikasi yang dirasa penting untuk dimiliki oleh karyawan tim tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menghitung kebutuhan SDM di masa mendatang. Langkah selanjutnya dari perencanaan SDM yaitu menganalisa kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan SDM, itu tugas dari HR, kemudian lowongan yang akan dibuka, kemudian promosi jabatan, kemudian mutasi karyawan, dan masih banyak lagi.
Itu perlu dimasukkan sebagai pertimbangan di masa mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan perkiraan permintaan SDM. Nah, perkiraan permintaan ini pasti dibutuhkan di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Dalam langkah ini penting juga untuk mengetahui strategi dan objektif bisnis dalam jangka panjang. Perkiraan permintaan ini bisa sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu merancang strategi dan implementasi pencarian SDM. Nah, setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dan evaluasi supply dan demand SDM, bisa HR mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Strategi yang dibuat ini tentunya harus bisa memberikan solusi bagi kekurangan masalah SDM di perusahaan. HR bisa melakukan relokasi, kemudian HR bisa melakukan rekrutmen, kemudian outsourcing, kemudian pelatihan atau manajemen SDM. Itu untuk secara garis besar perencanaan SDM. Berikutnya ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama yakni adalah pertumbuhan atau growth. Jadi seorang HR itu harus mempertimbangkan antara skill yang ia miliki dengan kecakapan dia bekerja, karena HR bertugas untuk membawa sebuah perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Ketika HR ini tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka growth atau pertumbuhan dalam perusahaan itu juga tidak akan mengalami progres atau peningkatan yang baik. Yang kedua yakni perubahan atau change. Perubahan ini bisa terjadi dalam sebuah perusahaan, itu biasa terjadi adanya perubahan-perubahan. Maka dalam hal ini HR ini harus dituntut untuk bisa fleksibel atau memiliki kefleksibilitasan diri untuk bisa beradaptasi ketika sebuah perusahaan mengalami perubahan, agar kinerja yang dia berikan kepada perusahaan ini tetap maksimal apapun kondisinya. Yang ketiga yakni teknologi atau teknologi. Di era yang sangat canggih ini atau di era globalisasi saat ini, penting rasanya bagi HR untuk beradaptasi pula dengan situasi yang terjadi. Jadi pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional dalam sebuah perusahaan itu harus dapat dimaksimalkan oleh HR dengan baik. Ketika HR tidak memaksimalkan fungsi dan potensi dari perkembangan zaman atau teknologi yang semakin mutakhir ini, maka HR akan semakin tertinggal dan semakin memberikan dampak yang negatif, atau bahkan perusahaan itu bisa mengalami penurunan yang signifikan. Yang berikutnya yaitu tentang pentingnya perencanaan SDM. Di dalam perencanaan SDM ini kita penting atau perlu memperhatikan 3 hal. Yang pertama yakni tingkat perorangan, yang dimana perencanaan sumber daya manusia ini sangat penting bagi kepentingan individu, karena perencanaan dapat membantu meningkatkan keterampilan. Jadi seorang HR ini harus menambah soft skill atau keterampilan diri sebelum ia masuk di dalam sebuah perusahaan, karena dari usaha yang dia lakukan sebelum dia masuk ke perusahaan itu akan menambah daya skill yang akan dia tunjukkan nanti ketika dia sudah berada di dalam suatu perusahaan, dan itu akan berdampak positif bagi perusahaan yang ia tempati. Yang kedua yaitu tingkat dari perusahaan. Jadi organisasi atau lembaga menggunakan perencanaan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya dalam jangka panjang, karena sebuah perusahaan tidak mungkin akan berkembang, tidak mungkin akan maju ketika tidak memiliki seorang HR atau seorang yang berkompeten dalam bidangnya untuk menunjang pemajuan dari sebuah perusahaan, karena ujung tombak dari perusahaan adalah karyawan atau seorang HR tersebut. Kemudian yang ketiga yakni terkait dengan tingkat nasional. Masalah sumber daya manusia di tingkat nasional terkait dengan jumlah, komposisi, keragaman, dan angkatan kerja yang ada pada suatu negara.
Di Indonesia sendiri ini sangat banyak sekali dan sangat bisa dikatakan membludak. Orang yang ingin melamar di sebuah perusahaan, dia menawarkan dirinya seolah mereka memiliki kompetensi-kompetensi tertentu untuk bisa masuk di sebuah perusahaan. Dan hal ini harusnya yang ditunjukkan oleh seorang HR, dia sebelum menginginkan untuk bergabung dalam sebuah perusahaan harus memiliki kecakapan yang perlu atau mungkin bisa nantinya akan ditandingkan dengan para karyawan atau pesaing-pesaingnya. Jadi ketika seorang HR atau seorang yang ingin melamar di sebuah perusahaan ini memiliki keterampilan yang cakap, maka dia akan pede, dia akan percaya diri untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor atau pesaing karyawan yang lain. Demikian. Yang selanjutnya yaitu beberapa manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Jadi perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi tentang sumber daya manusia yang sudah terdapat dalam perusahaan. Inventarisasi tersebut diantara lain meliputi yang pertama jumlah karyawan yang ada, kemudian yang kedua berbagai kualifikasinya, yang ketiga masa kerja masing-masing karyawan. Tuh. Kemudian manfaat yang kedua yaitu melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. SOP sebagai pedoman kerja yang telah dimiliki meliputi suasana kerja kondusif, perangkat kerja tersedia, adanya jaminan keselamatan kerja, fungsi organisasi serta penempatan sumber daya manusia telah dihitung berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang manfaat yang ketiga yaitu produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia. Kemudian manfaat yang keempat yaitu perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Jadi ini sebagai persiapan di masa depan nanti, yaitu jumlah yang dibutuhkan itu berapa, kemudian pekerjaan barunya itu apa saja. Kemudian yang kelima, salah satu segi manajemen SDM yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penggunaan informasi ketenaga kerjaan. Dengan tersedianya informasi yang cepat dan akurat, semakin penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang banyak dengan cabang yang tersebar di berbagai tempat. Kemudian manfaat yang keenam yaitu seperti yang telah diketahui, salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan SDM adalah penelitian. Berdasarkan bahan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan SDM akan timbul nanti pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja. Situasi ini yaitu dalam arti permintaan pemakai tenaga kerja, kemudian jumlah pencari pekerjaan berdasarkan keahliannya, kemudian keterampilannya, latar belakang profesinya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu yang nomor 7 ialah rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam perusahaan. Kemudian manfaat yang ke-8, pasar kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima, yaitu rekrutmen dalam perusahaan. Dengan adanya data perencanaan SDM ini, di samping mempermudah mencari calon yang cocok dengan kebutuhan, dapat pula digunakan untuk membantu perusahaan lain yang sedang memerlukan sumber daya manusia. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu
acuan dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan acuan, tetapi dapat pula berasal dari sumber lain. Dengan adanya data yang lengkap tentang potensi sumber daya manusia akan lebih mempermudah dalam penyusun program yang lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui manfaat dari perencanaan sumber daya manusia suatu perusahaan sebagai sesuatu yang sangat penting demi kelancaran dan tercapainya tujuan dari perusahaan. Itulah 9 dari manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.